Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi. Saya mahasiswa dari PPAK Trisakti Indonesia. Saya akan menjelaskan prospektus awal dari PT Pelayaran Kurnia Laut Semesta. Sebelum saya menjelaskan prospektus awal PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengenalkan apa itu prospektus. Prospektus itu adalah sebuah gambaran lini bisnis atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu dengan tujuan satu untuk menerbitkan saham atau obligasi, yang kedua dengan tujuannya adalah untuk yang dari perusahaan non TBK menjadi TBK yang menjualkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam prospektus awal ini ada beberapa stakeholder yang turut berpartisipasi dalam menyusun prospektus ini. Yang pertama itu dari manajemen itu sendiri atau dari perusahaan. Yang kedua dari kantor akuntan publik yang tujuannya adalah untuk menyiapkan laporan keuangannya dan mengaudit laporan keuangannya. Yang ketiga dari kustodian. Kustodian itu adalah bank yang ditunjuk oleh manajemen untuk menghimpun dana dari hasil kegiatan jual beli saham di bursa efek. Yang keempat adalah underwriting, itu bisa dana cipta atau trimega sekuritas. Selanjutnya dari lembaga hukum seperti notaris atau kantor pengacara yang berhubungan langsung dengan agreement-agreement perusahaan. Selanjutnya dari OJK. OJK itu adalah otoritas yang berhak untuk menolak atau menerima prospektus yang dibuat oleh manajemen. Oke. Kalau kita sebagai kantor akuntan publik atau auditor itu biasanya menyiapkan laporan keuangannya. Kita sebelumnya kita tanya dulu nih kepada pihak manajemen mau memakai buku tahun berapa, tahun 2019, 2020, 2021 atau 2022. Oke, kalau misalkan perusahaan pakai 2022, maka kita akan menyiapkan laporan keuangannya terlebih dahulu. Kita audit dulu, maka kita audit, setelah itu kita buat laporan keuangannya, kita kita menyiapkan laporan audit 2022 dan prospektusnya yang akan kita submit kepada OJK. Dalam hal ini kita selalu akan berhubungan langsung dengan OJK. Biasanya kalau kita melakukan prospektus awal ini, kita ada dibagi menjadi tiga, atau bisa disebut juga dengan tiga kali regulasi. Rek pertama, rek kedua, rek ketiga. Biasanya kita kalau rek pertama itu kita mensubmit laporan keuangan yang telah diaudit berserta dengan prospektus awalnya. Jadinya ada dua dokumen yang akan kita submit kepada OJK. Setelah itu di beberapa hari kemudian atau di beberapa minggu kemudian akan ada balasan dari OJK yang mempertanyakan atau ingin diperjelas kembali mengenai laporan keuangannya, terus dengan laporan keuangannya dan prospektusnya. Biasanya kita menjawabnya itu dengan menambahkan disclosure di laporan keuangannya atau di reissue, istilahnya di reissue artinya adalah kita menambah disclosure-nya untuk tujuan agar menjawab pertanyaan dari OJK. Jadinya rek pertama sudah kita mensubmit, dapat balasan dari OJK, OJK mempertanyakan, kita jawab, kita tambahkan kita tambahkan jawaban dari pertanyaan OJK di laporan keuangannya. Dan begitu juga di rek ketiga, begitu juga kalau misalkan ada yang OJK belum merasa puas dengan jawaban dari kantor akuntan publik, maka akan dipertanyakan kembali. Biasanya OJK itu mempertanyakan yang pertama adalah going concern-nya, yang kedua adalah berdasarkan PSAK-nya, misalkan dari dua in, berdasarkan biasanya kalau misalkan dari pertanyaan-pertanyaan OJK ini OJK merasa belum puas, maka OJK akan berulang-ulang untuk menanyakan hal-hal tersebut. Biasanya tapi kalau udah sampai 2,5 tuh
sudah dipastikan lah prospektus awal ini akan diterima atau disetujui oleh OJK untuk dijual belikan di Bursa Efek Indonesia. Oke, begitu penjelasan dari apa itu prospektus awal. Maka saya akan menjelaskan prospektus awal dari PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta. Saya akan menjelaskan di bagian segmen segmen operasinya. Saya akan menjelaskan prospektus PT Pelayaran ini dari segi faktor resikonya. Dalam faktor resiko ini ada beberapa bagian. Yang pertama, resiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan. Yang kedua adalah resiko usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dari kondisi keuangan perseroan dan perusahaan anaknya. Nah, di bagian kedua ini dijabarkan kembali, ada 9 poin. Nah, saya akan menjelaskan di bagian risiko investasi atau aksi korporasi. Risiko investasi atau aksi korporasi ini adalah biaya investasi dapat timbul ketika perseroan akan menambah jumlah armada kapal dan kebutuhan investasi lainnya. Perseroan harus dapat memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan perseroan apabila perseroan tidak dapat menutupi biaya investasi baik dengan kecukupan dana internal maupun aksi korporasi, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan perseroan. Nah, untuk resiko investasi atau aksi korporasi ini berhubungan di BS itu di bagian aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar itu di bagian kas dan setara kas, di aset tidak lancar itu di bagian fixed asset. Kenapa begitu? Karena dengan adanya investasi tentunya kan kas dan setara kasnya itu tentunya akan berdampak dari investasi. Ada banyaknya dana yang akan dihimpun dari investasi tersebut, dan tentunya dengan ada investasi tersebut maka fixed asetnya tentunya akan bertambah seperti kapal lah intinya yang akan bertambah ketika perusahaan itu melakukan investasi. Selain di BS, tentunya juga berhubungan dengan di PL. Dengan ada investasi, dengan adanya investasi, maka akan bertambahnya fixed asetnya atau kapalnya, tentunya akan bertambah juga keuntungan dari investasi tersebut. Di bagian PL akan bertambah tentunya dengan investasi. Yang kedua, yang ketiga yang berdampak langsung dengan ada investasi itu di bagian operasi investasi. Tentunya juga di bagian situ akan berdampak dengan adanya investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu prospektus dan mengenai segmen resiko yang dari prospektus awal dari PT Pelayaran ini. Terima kasih.